Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan bahas mengenai istilah-istilah dalam bidang user interface dan user experience. Di minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai kebutuhan user dan usability-nya ya di pertemuan yang ke-10. Nah, di pertemuan ini eh, kita akan masuk ke dalam perancangan ya. Jadi pada saat kita nanti merancang, tentunya kita akan menemukan beberapa istilah ya yang sering atau nantinya akan muncul di dalam user interface itu sendiri dan UX ya. Di pertemuan yang ke-11 ini, nanti tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana sih kita bisa memahami dan mengerti ya istilah UX, menerapkan dan memahami eh, di mana implementasinya nanti kita terapkan, kemudian mengevaluasi sebuah tampilan dari web. Ya. Oke, ya inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-11 ya. Jadi harapannya adalah Anda mampu menganalisa dan mengevaluasi sebuah tampilan web berdasarkan dari istilah-istilah UI ataupun UX ya. Jadi misalkan kalau kita buka web, kemudian di sana ada sebuah tombol aksi, nah itu adalah sebuah penerapan dari istilah-istilah yang ada di UI ataupun UX. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini akan saya sedikit mengulang ya atau mengingatkan kembali apa itu usability. Ya, oke. Anda pernah lihat ya, atau mungkin setiap hari bahkan kita sudah sering ya yang menggunakan produk-produk semacam ini ya. Saya contohkan atau ilustrasikan pada sebuah botol dari saus ya. Jadi pada saat kita melihat sebuah botol itu menarik ya, kemudian desainnya bagus, kemudian warnanya juga menarik ya. Itu adalah kita sebut sebagai user interface ya, tampilan dari sisi tampilan ya. Kemudian setelah itu menarik ya, apakah nantinya itu mudah digunakan ya? Penggunaannya bagaimana? Apakah susah atau mudah ya? Nah, di sini nantinya masuk ke UX-nya ya. Oh, tampilannya bagus tapi ininya susah, penggunaannya susah ya. Berarti ini nanti belum menjawab yang namanya usability-nya belum terjawab ya di sini. Nah, contohnya di UX ini ya, kita bisa perhatikan bahwa botolnya, tutupnya ya, ini posisinya di bawah nih ya. Yang tadinya di atas ya, setelah ada campur tangan UX experience ini dibalik seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ya, si user nantinya mudah
ya, mudah untuk menaruhnya kembali, ya, kemudian menggunakannya juga mudah. Kemudian siapa yang, tidak mengenal ya, jadi tidak mengenal yang namanya produk yang satu ini, ya. Hampir semua mengenal ya produk ini, ya. Jadi kalau kita lihat ya dari tahun 50-an sampai tahun 90-an ya, atau mungkin ada juga saat ini yang, apa, produknya kemasannya masih seperti ini ya, menggunakan, bahan kaleng ya, seperti ini. Ya, tentunya ya, eee, brand atau merek ini sudah, kita kenal bersama lah ya. Nah, pada saat kita, menggunakan atau membeli produk ini, kemudian kita ingin apa, menikmati dari isinya, otomatis kita mengalami kesulitan, ya. Gimana cara bukanya ya? Gitu kan. Ya biasanya secara, umum orang yang bukanya yang menggunakan pisau ya, menggunakan pisau, ya kita congkel di bagian atas di sini, ya. Nah, dari, hal-hal tersebut, ya tentunya akan mengalami sebuah kesulitan ya. Si user A pada saat dia buka, dia harus pakai pisau, dicongkel. Ya kalau dia langsung kebuka ya, biasanya dicongkel, pisaunya meleset, ya otomatis melukai tangan dan seterusnya. Nah, akhirnya, si user ini ya, eee, dari pengalamannya dia menggunakan produk-produk ini ya, dia mengeluhkan, "Kok nggak dibikin, bukaan biar mudah dibuka ya." Nah, dari sekian, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh si user, akhirnya dari pihak, produsennya ya, dari dalam hal ini adalah Frisian Flag ini ya, dia akhirnya berinovasi ya, dengan berbagai macam adanya yang tadi ya, keluhan-keluhan dari si penggunanya tadi, dia membuat inovasi, di atasnya dibuat ya ini tadi ya, sebuah bukaan agar mudah dibuka ya, tinggal kita klik, kemudian ditarik ya, kemudian kita tuangkan, ya cukup simpel. Nah, kemudian dari inovasi yang sudah dilakukan ini akan, eee, muncul inovasi baru lagi. Kalau misalkan hanya kita memproduksi dalam bentuk kaleng, ya ini akan sedikit, kesulitan ya. Kalau misalkan usernya selalu orangnya mobile ya, sering beraktivitas di luar ya, sering bepergian ya. Nah, cukup berat ya membawa susu ya seperti ini, kaleng besar ya, cukup lumayan berat nih. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah inovasi baru ya, dibuat sebuah kemasan pakai plastik ya, ya pakai plastik yang, seperti ini ya, ya seperti ini. Nah, dari yang bentuk saset ini seperti ini ya, kemudian, dirubah ya, model ada tutupnya. Ya tujuannya untuk apa? Ya biar nanti jika tidak habis dalam penggunaannya, tidak ada serangga yang deketin lah ya, bisa ada semut dan sebagainya. Ada, eee, inovasi baru dari, produknya ya, dalam hal kemasan ya. Kalau rasa sih sama ya, dari dulu sampai sekarang ya namanya susu kental manis ya manis. Dan rasanya rasa gula ya, bukan rasa susu ya, rasa seperti itu. Nah, dari, eee,
tahun 50 ya, dari tahun 50-an sampai sekarang, si produsen dari Frisian Black ini melakukan yang namanya inovasi. Dan inovasi ini mereka lakukan berdasarkan apa? User experience tadi, ya. Sama halnya dengan kita nanti ya, pada saat kita ingin melakukan sebuah perancangan, interface aplikasi kita, baik itu web ataupun mobile, ya, kita juga harus bisa ya, melakukan sebuah, inovasi tadi, ya. Karena yang namanya interface ini, eee, bisa kita lakukan sebuah perbaikan-perbaikan berdasarkan nanti, si user experience, ya. Oke, jadi, kesimpulannya UI dan UX ini, eee, saling, berkaitan ya. Jadi kita tidak bisa, berbicara hanya UI saja ataupun UX saja. Jadi sama-sama, saling berkaitan ya, saling melengkapi sehingga nanti akan terbentuk yang namanya usability ya, kemudahan di dalam menggunakan, eee, aplikasi tersebut ya. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah-istilah, di dalam, merancang user interface ataupun UX ya. Mungkin pernah mendengar ada istilah white space, wireframe, kemudian ada header, footer. Kalau header, footer ya sudah umum ya, istilah-istilah seperti itu. Nah, di sini ada kurang lebih ya sudah saya rangkum, ada 18, istilah ya yang nantinya kita jumpai di dalam kita merancang sebuah UI. Ya, apa saja itu? Ya, ada 18 ya, cukup banyak. Tapi kalau mau didetailkan lebih lebih luas lagi ya lebih dari 18. Cuman secara umum ya seperti ini ya. Kita cari yang umum ya secara umum saja. Nah, ke-18 ini 18 istilah ini, eee, harapannya, eee, kita paham ya dan kita bisa mengimplementasikan di dalam sebuah model interface-nya kita. Oke, baik kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada istilah yang namanya white space. Apa itu white space? Ya, saya contohkan, white space. White space ini, adalah ruang kosong ya, kalau kita lihat di sini tampilan sebuah web ya, atau web web mobile ini ya. Di sini kita lihat ya, dari jarak antara teks satu dengan ikon ya, di sini mempunyai jarak ya, atau space. Kemudian berikutnya jarak antara, ikon ini dengan secangkir kopi ini juga mempunyai jarak ya. Jadi, artinya white space ini perlu kita, perlu kita terapkan ya. Tujuannya untuk apa? Yang jelas bisa kita lihat ya, andai kata ini tidak berjarak, ya ini dengan ini terlalu mepet, ini juga ya otomatis dilihat kurang kurang nyaman ya. Nah, dan pandangan user pertama kali melihat, eee, kalau ini andai kata tidak ada jaraknya, ini, sedikit, berpikir ya, karena renggang apa, eee, mepet ya,
Ini juga kalau misalkan tidak ada jaraknya mepet, ya ini juga menyulitkan si user pada saat, membacanya. Kemudian yang kedua, ya, ada wireframe. Wireframe ini, eee, kita buat pada saat kita ingin mengawali atau membuat konsep ya, desain, gampangannya seperti itu, membuat desain, interface. Nah, di sini kita bisa gunakan apa, ya selembar kertas, coret-coretan ya pakai spidol atau pakai pulpen, ataupun jika, yang sudah yang sudah ingin menggunakan tool ya, juga ada tool yang bisa membuat sebuah desain ya, macam-macam jenisnya ya. Ada yang pakai desain Corel Draw juga bisa, Photoshop ya, kemudian ada juga mockup ya, balsamic mockup ya juga bisa kita pakai. Banyak ya, Anda bisa cari, tool yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah user interface ya. Ke jadi ya bisa kita contohkan seperti ini ya. Nah, ini, tampilan dari wireframe ya. Jadi ini adalah cukup simpel dan sederhana sekali ya. Jadi dia hanya coret-coretan di kertas ya, kemudian nanti bentuk implementasinya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah desain dari, eee, pemesanan penerbangan ya, nanti akan diimplementasikan oleh seorang programmer ya, berikut adalah hasilnya. Nah, jadi di sini adalah tugasnya desain interface-nya ya. Kemudian nanti akan diterjemahkan oleh seorang programmer. Jadinya akan seperti ini. Nah, pada saat seorang, desainer merancang atau membuat konsep, hendaknya juga harus memastikan bahwa desain yang dia rancang harus juga bisa diimplementasikan oleh si programmer. Jangan sampai membuat desain kemudian nanti akan, kesulitan ya programmernya di dalam melakukan implementasinya. Itu jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya low atau low dan high fidelity. Gampangnya adalah ini masalah terkait dengan presisi ya, presisi dari tata letak, ukuran, teks, dan tombol ya. Jadi kalau yang masih tarafnya belum memikirkan tentang presisinya, ini disebut low fidelity. Kalau yang sudah memikirkan atau sudah, menerapkan warnanya nanti apa, ukurannya bagaimana, kemudian letaknya di mana, presisinya, dan seterusnya, ini kita sebut dengan high fidelity. Atau dengan kata lain, desainnya itu sudah 90% lah ya, itu sudah baik, sudah presisi. Saya contohkan ya seperti ini. Jadi kalau yang kita lihat di sebelah kiri, ini adalah low fidelity. Bisa kita lihat di sini masih polos ya. Belum ada header-nya ya, belum ada menu-menunya, gambarnya ya masih polosan. Kemudian kalau yang sudah high ya ini sudah hampir jadi ya, 90% sudah jadi. Kemudian, yang keempat, ada above the fold. Nah, hal ini sering kita jumpai pada saat kita pertama kali membuka sebuah website
ya, entah itu marketplace, apa itu toko buku, ya, ini akan ditampilkan. Jadi antara, eee, produk yang satu dengan produk yang lain, ya, ini apa, dibikin seperti lipatan gitu ya. Kalau kita, lipatan di kertas ya, dibalik. Nah, kalau di di web, ya ini kita harus men-scroll ke bawah, ya scroll ke bawah, produknya apa aja ya. Ini, eee, yang namanya dari penggunaan dari atau implementasi dari above the fold ya, di sini. Oke, kemudian, yang selanjutnya adalah usability. Tadi di awal sudah ya, sudah dijelaskan mengenai apa itu usability. Ya, secara definisi ya usability ini sebuah kemampuan dari aplikasi, eee, dan kemudahan ya yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut, ya, sehingga pengguna ini merasa mudah untuk menggunakannya. Jadi kalau usability ini si pengguna sudah ya, sebenarnya dia sudah memakai, sudah menggunakannya, entah itu sekali, 2 kali, ataupun bahkan berkali-kali. Nah, pada saat dia menggunakan aplikasi tersebut, apakah ditemukan kesulitan ya, kemudian kebingungan pada saat menggunakan, ya ini yang namanya usability, ya. Jadi nanti ada usability, ada learnability. Masih ingat tentunya ya dengan istilah-istilah itu. Kemudian, eee, implementasinya, di mana kalau usability ini? Ya contohnya pada saat kita, saya ambil contoh, kita bermain Instagram misalkan. Di sana kita ingin me menge-like ya, menge-like sebuah, foto di sana misalkan, itu bisa kita lakukan dengan sangat, sangat mudah sekali ya. Tinggal kita klik like, ya, itu langsung, eee, langsung berubah, ya, tandanya langsung like, yes. Kemudian pada saat kita ingin memposting, apakah kita mengalami kesulitan di sana pada saat kita menggunakan Instagram? Tidak juga ya, sangat mudah sekali. Ya, itu juga, eee, masuk ke dalam usa usability. Kemudian pada saat kita menggunakan Gmail, ada email yang masuk, kemudian kita ingin membalas atau, me-reply ya, email tersebut, itu cukup cukup mudah juga. Ah, itu yang dinamakan, usability ya. Prinsip usability ya seperti itu. User sangat mudah untuk melakukan, aksinya, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada, eee, usability test ya. Apa ini usability test? Ya, jadi, pada saat kita membuat sebuah, aplikasi, entah itu web, entah itu mobile, ya, atau itu pun desktop, sebelum kita launching-kan, ya, di sini kita lakukan uji dulu, ya. Berdasarkan apa? Tingkat kemudahan, eee, yang ada di aplikasinya kita, ya. Kita ambil beberapa sampel ya, eee, orang yang akan dijadikan, eee, penguji ya, atau istilahnya tester ya. Testernya siapa nanti? Misalkan kalau di sini contohkan, tiket.
atau aplikasi pemesanan tiket di bioskop, ya kita nanti, bisa mengambil orang-orang yang suka nonton di bioskop ya. Kita, ambil sampel misal berapa orang ya, 10 atau berapa ya, untuk, eee, melihat dari aplikasi yang sudah kita buat, menurut si user ini bagaimana gitu ya. Lain ceritanya kalau kita yang menguji ya, kita sendiri ya, karena kita yang bikin ya, kita yang mendesain, biasanya ya nggak ada masalah, nggak ada kendala, ya karena kita sendiri. Tapi coba itu diujikan ke, orang lain, akan hasilnya akan berbeda ceritanya dan kita pastinya akan nantinya, mendapat masukan-masukan ya, atau, kritikan terhadap aplikasi yang sudah kita buat. "Oh, di sini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, kemudian menu ini harusnya bukan di situ." Nah, itulah gunanya ada usability test. Paham ya sampai sini? Kemudian yang ketujuh, ada user flow atau user journey. User flow ini apa? Ya, pastinya Anda sudah belajar, di semester pertama ya, ada namanya algoritma, Anda di sana pasti disuruh bikin flowchart ya, flowchart ya. Kemudian apa itu flowchart? Ya, kalau kita lihat ya langkah ya, langkah-langkah di dalam melakukan suatu tindakan ya, simpelnya seperti itu. Nah, kalau user flow ini, eee, jadi dia langkah-langkah di yang dilakukan oleh si user untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, contohnya pada saat kita pesan ojek online ya, langkah pertama yang kita lakukan apa? Kita buka aplikasinya, kemudian kita isikan, ya kita mau dijemput di mana, tujuannya ke mana, ya kemudian kita tekan tombol pesan ya. Nah ini yang, dimaksud user flow, ya seperti itu. Kemudian, yang berikutnya ya user journey. Ini hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang user flow. Tapi kalau user journey ini, maaf, kalau yang user journey ini, eee, konteksnya dia lebih besar ya dari user flow ini. Jadi user journey ini dia akan, eee, bagaimana orang-orang nantinya itu bisa mengetahui produk dari misalkan tadi saya contohkan ojek online ya. Dia bagaimana dia bisa tahu nanti ada aplikasi ojek online ya. Dia memikirkan, eee, sehingga dia memikirkan user ini menginstal kemudian menggunakannya. Ya, itu user journey. Jadi, eee, si Gojek ini ya, dia sudah, eee, banyak ya iklan-iklan yang pada saat awal dia, eee, memulai launching-nya, dia sudah melakukan yang namanya user journey ini. Jadi si Gojek ini mengiklankan ya produk produk mereka ya di banyak tempat ya. Ada di medsos, di televisi, ya macam-macam. Ya, sehingga si calon user ini akhirnya tahu, oh ada aplikasi ojek online. Ini aplikasi apa sih? Nah, mereka kan penasaran tuh. Nah, dia mengambil handphone, kemudian dia cari, kemudian mereka download, ya akhirnya dia menggunakannya. Hingga nantinya ada yang namanya user flow ini, terciptalah user flow. Ya, jadi antara user flow dan user journey ini saling saling berkaitan.
Kemudian yang ke-8 ada, eee, call to action atau kita singkat CTA. Jadi CTA ini, apa sih CTA itu? Ya, kita setiap hari ya atau hampir, eee, selalu menggunakan yang namanya CTA ini sebenarnya. Ya sudah sering berinteraksi lah ya, cuman kita nggak tahu apa itu istilahnya di dalam, user interface ya. Jadi CTA ini ya tombol aksi ya, gampangannya seperti itu. Tombol aksi yang kita gunakan atau untuk beranjak ke aksi yang berikutnya. Ya, jadi contohnya, misal di awal pertama kali kita ingin membuat sebuah akun Facebook, ya di sini ditawarkan ada isian yang harus kita isi, kemudian untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, di sini ada tombol aksi ya. Ini namanya misalkan buat akun. Ya, ini kita klik nanti dia akan beralih ke tampilan selanjutnya. Berikutnya juga sama ya di Bukalapak juga ya banyak tombol-tombol aksi yang harus user gunakan untuk berinteraksi ke atau beranjak ke aksi-aksi yang lain ya. Inilah yang dimaksud call to action atau CTA. Nah, di dalam membuat CTA ini perlu diperhatikan ya, eee, konsistensi warna yang jelas ya, jangan sampai di awal depan ini hijau, nanti begitu diklik berikutnya jadi tombol aksinya nanti berubah menjadi warna merah atau warna yang lain ya. Ini nanti user pastinya akan mengalami, kebingungan ya, karena tidak semua user itu, paham terhadap, aplikasi ya. Jadi secara umum saja, kalau di sini hijau nanti berikutnya hijau. Sama halnya dengan kalau kita di Tokopedia ya, rata-rata warnanya hijau semua itu ya. Otomatis ini akan membantu ya bagi user yang awam. Kemudian, berikutnya yang ke-9 ada guideline. Ya, ini tips yang bisa ya, tips nantinya yang eee, bisa dipraktekkan ya pada saat Anda nanti membuat sebuah user interface. Oke, yang ke-9 ada guideline. Apa itu guideline? Guideline ini ya semacam aturan ya, aturan pada saat kita membuat perancangan. Nah, aturan ini untuk siapa? Ya, otomatis untuk si perancang ya. Perancang itu kan, kalau di industri yang besar ya, seorang perancang atau desain interface itu tidak bekerja secara sendirian ya. Dia pasti punya tim dan tim itu, nantinya akan saling berkolaborasi. Nah, di sini harus tercipta yang namanya guideline ya, aturan yang harus nantinya disepakati oleh tim. Ya, misalkan pada saat kita tim itu membuat sebuah tombol CTA ya, call to action tadi, misalkan harus berwarna ungu, ya semuanya harus nantinya warnanya ungu. Jangan, desainer A bikin warna merah, desainer B bikin warna, hijau, dan seterusnya. Nah, nanti akan menimbulkan, eee, kebingungan ya dari pengguna ya, atau dari user itu sendiri. Ini makanya ada namanya guideline. Oke, kemudian, saya contohkan ya seperti ini. Jadi guideline ini nanti, eee, sifatnya internal ya, internal dalam sebuah tim perancangan ya. Jadi nanti disepakati warnanya akan apa yang akan digunakan, kemudian, eee, modelnya akan seperti apa ya, bentuknya ya.
mau kotak, apa oval ya, atau persegi ya. Itu nanti adalah tim dari, perancang ya, dan ini harus disepakati. Kemudian, dari sisi, navigasinya ya, bentuk, tata letak navigasinya akan seperti apa, ya itu harus nanti disepakati. Kemudian, yang berikutnya ya, ada namanya card sorting ya. Jika Anda, eee, mempunyai hampirlah semua kita punya HP ya, Android ya. Misalkan kita buka di menu pertama atau slider ya, slider yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Menu-menunya sudah tertata dengan rapi dan biasanya itu sudah terstruktur gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ini karena adanya yang namanya card sorting ya. Ini sudah dilakukan observasi, dilakukan, penelitian ya oleh seorang produsen atau perancang, tampilan ya. Jika kita melihat dari marketplace Tokopedia misalkan ataupun Bukalapak ya, Anda di sana kan banyak sekali menu-menunya. Nah, kemudian bagaimana menu-menu tersebut, eee, bisa bisa diposisikan sesuai dengan kebutuhan orang pada, umumnya. Kebanyakan orang sih dia nyarinya apa sih gitu kan. Anda bisa coba lihat di, menu Tokopedia ya, klik dilihat semua ya. Di sana tampil, eee, tampil tagihan tagihan, top up dan tagihan ya. Itu letaknya kok di atas sendiri ya. Nah, pernah nggak kalian terpikirkan seperti itu? Kemudian ada belanja ya, kemudian ada halal corner dan seterusnya. Kenapa kok bisa, saling berurutan seperti itu ya? Ya karena mereka sudah memikirkan kebutuhan-kebutuhan, user itu apa sih ya. Ya, ini proses panjang yang harus dilakukan oleh seorang, user interface ya. Jadi tidak asal asal, eee, asal buat ya urutannya asal itu tidak, tapi memang memang sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini melakukan observasi yang namanya tadi ya, card sorting ini. Jadi, cara melakukannya seperti ini yang dilakukan oleh umumnya seorang, eee, desainer ya, desainer interface. Jadi, mereka bisa melakukan atau mengambil sampel dari beberapa orang ya, kemudian diminta untuk, eee, melakukan, eee, apa, kebutuhan yang mereka biasanya inginkan ya. Kemudian nanti dikumpulkan, ya. Jadinya seperti ini tampilan, nantinya, ya. Event misalkan, apa aja yang mereka inginkan, ya. Akhirnya dibikin menu, ya. Kemudian nanti di-drop down ke bawah. Nah, kemudian akhirnya bisa, terbentuk ya, seperti apa yang kita lihat di menu-menu misalkan di Tokopedia, di Bukalapak ya, prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam card sorting ini nanti ada 2 versi ya, versi terbuka dan versi yang tertutup. Jadi, versi terbuka ya, mereka bebas ya, apa saja yang ingin mereka, inginkan di dalam menu-menu yang ingin mereka
kehendaki ya, kemudian, nanti seorang desainer ini akan mengumpulkan. Kemudian yang kedua ada versi yang tertutup, ya. Jadi nanti si user ini akan memasukkan halaman yang ada di kelompok menu yang menurut mereka adalah relevan. Jadi ada dua dua bentuk, sebuah cart sorting ini, terbuka dan tertutup. Kalau tertutup ya kita sudah menentukan ya kelompok-kelompoknya. Dia hanya, menambahkan, eee, yang menurut mereka itu, apa sih yang kurang, ya gitu ya, seperti itulah. Kemudian yang ke-11 ini ada conversion rate, ya. Ini kalau conversion rate ini, secara umum ya untuk, mengukur tingkat kesuksesan dari, webnya kita misalkan. Kita misal punya web ya. Nah, di webnya kita itu kita ingin tahu berapa sih yang sering mengunjungi webnya kita, ya. Banyak nggak sih? Gitu kan. Nah, indikasi sebuah web itu sering dikunjungi atau tidak, ya, berarti secara tidak langsung web tersebut ya, eee, sudah bagus ya kalau banyak sering dikunjungi gitu kan. Artinya dari sisi tampilan, tata letak, usability-nya, user friendly-nya sudah masuk semua di situ. Tapi kalau sebaliknya, kita punya web tapi kok pengunjungnya sedikit gitu ya misalkan, ya berarti perlu evaluasi kembali. Ada hal yang mungkin kurang tepat ya di dalam kita, merancang sehingga, pengunjungnya sedikit, seperti itu. Kemudian, yang ke-12 ada istilah learnability. Kalau tadi di awal ya kita sudah bahas apa itu usability, yang ke-12 ini learnability. Kalau learnability ini ya, pada saat pertama kali user menggunakan aplikasinya, dia itu, eee, sudah bisa ya, sudah bisa pertama kali dia menggunakan ya, kemudian selanjutnya bagaimana, kemudian dia juga sudah, bisa memprediksi setelah menekan tombol ini nanti akan kemana, diarahkan kemana, kemudian prosesnya sampai selesai dia sudah bisa ya. Jadi, learnability ini, eee, berhubungan dengan, tingkat, eee, apa ya, tingkat keterampilan seseorang dalam mengoperasionalkan sebuah aplikasi ya. Jadi tingkat, tingkat pemahaman ya, tingkat pemahamannya atau tingkat dalam mempelajari dari aplikasi tersebut dia, eee, sudah bisa ya. Jadi sebelum dilatih misalkan gitu ya, dia sudah bisa. Contohnya Anda pada saat mengisi, KRS misalkan, pada saat mengisi KRS kan Anda masuk ke student system amikom.purwokerto.ac.id ya. Pada saat di sana Anda langsung muncul username dan password. Nah, habis itu di sana Anda melihat-lihat ya, ada menu pengajuan dan seterusnya, KRS dan seterusnya. Nah, Anda di sana tidak ada yang ngajarin ya, tapi Anda secara otodidak mampu mempelajari mempelajarinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud learnability ya, kemampuan, seseorang ya untuk menggunakan sebuah program pada saat pertama kalinya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau usability, ya berarti Anda sudah misalkan tadi ya, Anda sudah menggunakan aplikasi, KRS-nya Amikom. Kemudian pada saat Anda menggunakan tersebut, sering mengalami kesulitan atau tidak gitu ya, mengalami bingung atau tidak.
Nah, kalau Anda merasa masih bingung ngisi KRS bagaimana, pengajuan surat keterangan masih kuliah bagaimana, masih sulit gitu ya misalkan, ya berarti, belum usability nih. Jangan-jangan sistem KRS-nya punyanya Amikom, seperti itu. Oke, jadi paham ya, bedanya apa itu learnability dan usability. Ya, saya simpulkan seperti ini. Ya. Kemudian yang ke-13 ya, istilah yang ke-13 ini ada visibility ya. Apa itu visibility ya? Contohnya sebuah tampilan ya harus mudah untuk dilihat ya, gampangannya seperti itu. Ya, mudah untuk dilihat. Misalkan ada ada menu search di sana ya, searching. Biasanya kan saya pernah lihat ya sebuah web, menu search-nya itu sangat kecil ya, di pojok kanan atas kecil ya, dan eee, berdekatan dengan juga header-nya ada warnanya hampir sama dengan warna, eee, warna text box search-nya ya. Jadi sama-sama putih gitu kan. Nah, itu kan susah dilihat ya, mana sih menu search-nya di mana, kita susah untuk melihatnya. Nah, jangan sampai hal tersebut, eee, kita lakukan ya di dalam, interface-nya kita. Ya kalau, kita user-nya jeli sih bisa ya diraba-raba, maksudnya di apa, diterka-terka istilahnya gitu. Apa di sini, ternyata tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu harus visibility, harus mudah dilihat ya, jelas di mana posisinya, seperti itu. Jangan sampai menimbulkan hal yang, menerka-nerka oleh si user. Ya, nanti kalau, seperti itu ya lama-lama user malas ya menggunakan aplikasi kita. Kemudian yang ke-14 ya ada header. Header ini sudah sering ya kita dengar istilah namanya header. Di namanya header ya head, kepala ya, bagian paling atas lah. Jadi kalau header ini biasanya ya isinya apa sih? Isinya ya logo, ya menu-menu navigasi, dan link biasanya. Jika diklik dia akan mengarah ke halaman selanjutnya. Nah, ini contoh dari header ya. Saya contohkan ada dari Bukalapak, dari Amazon, dan dari Zalora ya. Ini yang biasanya suka-suka cari baju gitu ya di Zalora. Nah, di sini kita lihat ya, header ini eh, secara garis besar dari ketiga marketplace ini ada Bukalapak, Amazon, dan Zalora hampir sama ya. Ada menu search di sini ya, hampir sama peletakannya. Ya, nih. Jadi mereka atau si perancangnya ini sudah mempelajari eh, kebutuhan ya, kebutuhan-kebutuhan user itu ya seperti ini ya. Dia sudah observasi sebelumnya. Dia kalau user tuh seringnya nyari-nyari barang ya. Nyari barang itu ya biasanya mereka senangnya di bagian paling atas. Ya, mereka letakkan menu searching ini di bagian paling atas. Coba kalau ini dipindah ke bagian bawah, ya pasti ini susah nyarinya. Ya itulah tadi yang namanya prinsip tadi ya, yang ke 13 ya, ada visibility. Ya, jangan sampai menu-menu yang krusial ini tidak sampai terlihat oleh si user kita. Kemudian ada hero, yang ke-15 ada hero. Hero ini eh,
letaknya ada di bawah dari header. Jadi, tujuannya ya untuk menarik perhatian ya pengunjung ya. Biasanya ini ada produk-produk tertentu yang baru misalkan dari marketplace ya akan ditampilkan di hero ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi tentang overview produk, produk terbaru, promo terbaru, ya itu biasanya akan muncul ya. Sepersekian, detik nanti berganti lagi, ya itu yang namanya hero. Contohnya seperti ini ya, Anda bisa Anda sering lihat lah ya, pokoknya di, eee, marketplace, bisa juga di, webnya sebuah produk ya, pasti akan muncul. Misalnya Vivo itu ya kan ada peluncuran produk terbaru dari Vivo ya, akan muncul. Kemudian, eee, tadi header, hero, ya sekarang footer ya. Footer ini ya pastinya, yang sering kita lihat ya di bagian paling bawah ya, paling bawah di bagian interface sebuah web ya, ada footer-nya. Jadi biasanya footer ini berisi tentang, link ya, link-link menu utama, kemudian ada menu yang tidak utama juga ditampilkan di situ, kemudian ada sosmednya dia, ditampilkan juga biasanya. Kemudian ada form pendaftaran ya, nanti nge-link ke form pendaftaran, ya kemudian ada email juga ya. Ini ya yang biasanya tampil di bagian footer ya. Kemudian, eee, berikutnya, contohnya adalah seperti berikut ya. Saya contohkan dari, eee, webnya footerstrip.com, kemudian apple.com ya. Ini, footer-footernya seperti ini. Ya. Jadi, sangat, kecil lah ya, biasanya letaknya, tidak begitu menonjol ya, tapi masih tetap kelihatan ya, footer ini. Kemudian yang ke-17 ya, nah ini, kalau kita sering, belanja-belanja gitu ya di marketplace, pasti akan muncul, seperti ini ya. Jadi ini yang dimaksud breadcrumb ya. Jadi dia menginformasikan struktur halaman dari homepage, halaman depan ke halaman yang saat ini dilihat oleh user. Jadi, eee, sifatnya seperti apa ya, ringkasan gitu ya, ringkasan dari sebuah tampilan. Ya kemudian ini penjelasan, berikutnya, jadi sehingga jika user ingin menelusuri besar, kategori besarnya atau sub ya, halaman sebelumnya, dia cukup mengeklik pada bagian sini saja. Tidak perlu, mencari ke halaman selanjutnya di sini ya. Ini jadi ini cukup membantu ya, andai kata, eee, kita ketahui ya kalau di marketplace itu kan produknya cukup banyak ya. Ya jadi halaman webnya pun, eee, banyak juga. Nah ini bisa membantu. Kemudian, yang terakhir ya, ada drop down ya, drop down menu. Nah, kalau drop down menu ya sering kita pakailah sebenarnya, ya. Jadi menu-menu yang ditampilkan secara ke bawah ya, anak panah ke bawah, kita klik nanti akan tampil tampil menunya ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, begitu kita klik ke bawah, tampil menu-menu drop down-nya akan muncul. Oke, eee
Dari apa yang, sudah saya jelaskan ya, eee, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dimengerti, kemudian diimplementasikan ya. Kemudian Anda coba cari sebuah website ya, ya untuk latihan-latihan kecil ya, Anda cari sebuah website, kemudian coba cari, istilah-istilah yang sudah kita bahas tadi bersama, itu ada di mana ya, dari misalkan produsen Bukalapak ataupun Tokopedia ataupun, eee, lainnya ya, web lainnya ya. Di mana dia meletakkan white space ya, kemudian di mana dia meletakkan hero-nya, dia meletakkan header footer-nya itu isinya apa aja gitu kan. Nah, Anda bisa, pelajari itu ya, kemudian, pada saat Anda mendesain nanti ya, jika memang, eee, kalau kita punya jiwa seninya, tinggi, itu tidak ada kendala. Tapi kalau, jiwa seninya pas-pasan gitu ya, ya itu bisa kita siasati dengan cara seperti itu ya, melihat web, punya, yang lain, kemudian kita ATM ya modelnya, amati, tiru, dan kita modifikasi. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip di dalam, perancangan interface ya, kemudian juga istilah-istilah tadi juga kita harus, eee, bisa menerapkannya di dalam interface-nya kita yang akan kita, bangun. Demikian, eee, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.